Dari zaman sebelum merdeka hingga sekarang, kita pasti sudah mengenal tentang istilah dari pendidikan. Namun sayangnya, pendidikan di negara Indonesia pada zaman dahulu jauh dari kata layak. Tidak semua rakyat Indonesia bisa menempuh jenjang pendidikan yang baik. Di video ini, kita akan membahas mengenai perjalanan pendidikan di Indonesia, mulai dari pendidikan pada masa penjajahan Portugis, Belanda, Jepang, masa kemerdekaan, Orde Baru, hingga reformasi. Masa pengaruh Portugis. Sejarah pendidikan sebenarnya sudah dimulai pada permulaan abad ke-16, yaitu dengan kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Secara historis, Kepulauan Ambon sangat terkenal sebagai daerah penghasilan cengkeh. Kontak pertama antara Hindu dan orang-orang Portugis terjadi pada tahun 1525. Namun, orang-orang Portugis dipaksa pindah ke Semenanjung Timor. Di tempat itu, mereka membangun sebuah benteng yang selanjutnya menjadi kota Ambon yang sekarang. Tahun 1536, penguasa Portugis untuk daerah Maluku, Antonio Galvano, mendirikan sekolah seminar untuk anak-anak para pemuka pribumi di Ternate, yang merupakan sekolah agama Kristen bagi anak-anak mereka. Sekolah yang sejenis kemudian didirikan di Pulau Solor dengan jumlah murid sebanyak 50 orang, murid-murid yang berasal dari golongan pribumi dan yang ternyata mampu mengikuti pelajaran dengan baik dan yang ingin melanjutkannya dapat meneruskan studi di Goa yang ada di India yang merupakan pusat kekuatan orang-orang Portugis di Asia. Tahun 1546 di Ambon sudah terdapat 7 buah kampung pemeluk agama Katolik Roma. Selain pelajaran agama, diberikan pula pelajaran tentang membaca, menulis, dan berhitung, ditambah dengan pelajaran tentang bahasa Latin. Tetapi, belum diketahui secara jelas bahasa apa yang dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah tersebut. Apakah bahasa daerah, bahasa Portugis, bahasa Latin, atau bahasa yang lainnya. Akhirnya, orang-orang Belanda berhasil mengusir orang-orang Portugis dari Indonesia sekaligus mengambil alih segala harta kekayaan mereka, termasuk milik Gereja Katolik Roma beserta lembaga-lembaga pendidikannya. Orang-orang Belanda yang kemudian menggantikan kedudukan orang-orang Portugis dengan merancang terarah menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia pada sekolah-sekolahnya. Selama 2 dekade, orang-orang Belanda hanya meneruskan apa saja yang dijalankan di sekolah-sekolah, karena sebagai kongsi dagang VOC kurang melibatkan diri dalam kegiatan pendidikan, dan hanya menyerahkan kepada pihak gereja. Diperkirakan bahwa 30-40% anak-anak pribumi yang beragama Kristen sudah ditampung di sekolah-sekolah. Proses belajar mengajar masih berlaku secara sangat sederhana dengan menekankan pada ajaran agama. Misalnya, pada pelajaran membaca, menulis, dan bernyanyi selalu dikaitkan dengan ajaran agama. Sebagian besar murid telah berhasil menyelesaikan pelajarannya, yaitu mengenai katekismes dan dapat membaca serta menulis seperlunya. Tahun 1854. Pada tahun 1854, beberapa kabupaten menginisiasi pendidikan sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Hal ini dikarenakan kekuasaan Belanda semakin luas di Nusantara ini dan meningkatnya keterlibatan pemerintah dalam masyarakat Indonesia. Para penguasa mulai mencari orang-orang yang tahu huruf dasar dan memiliki keterampilan berhitung dan juga memiliki kemampuan dalam bahasa Belanda untuk mengisi jabatan-jabatan rendah dan menengah di birokrasi. Pada tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung seperlunya, dan hanya mendidik pembantu untuk mendukung usaha mereka. Sekitar tahun 1877, kurikulum sudah berubah.
Para murid diajarkan bahasa Belanda, bahasa Melayu, matematika, geografi, sejarah, ilmu alam, pedagogik, menggambar, dan juga musik. Tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan radikal pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa Yogyakarta. Menurut kalian, mengapa Ki Hajar Dewantara mendirikan pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta? Ki Haji Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah alat mobilisasi politik dan sekaligus sebagai penyejahteraan umat. Taman Siswa lahir sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Selama 8 tahun sejak 1922, terjadi perkembangan sekolah taman siswa di Nusantara. Dari Aceh sampai Indonesia Timur berdiri 30 cabang dan pusat persatuan pengurus taman siswa tetap di Yogyakarta. Jepang merupakan salah satu negara penjajah Indonesia yang berlangsung lumayan pendek, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945. Jepang menguasai Indonesia di mana perang, segala usaha Jepang ditunjukkan hanya untuk perang. Runtuhnya pengaruh kolonial Belanda diikuti dengan tumbangnya sistem pendidikan. Banyak orang Belanda diinternir oleh pemerintah militer Jepang, sehingga banyak sekolah-sekolah untuk anak Belanda dan Indonesia kalangan atas lenyap. Pendidikan pasca kemerdekaan. Kondisi pendidikan yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Sehingga pendidikan di era ini bangsa Indonesia menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda. Siswa Indonesia memiliki ciri tersendiri dalam dunia pendidikan. Pembelajaran dilaksanakan dengan menambahkan berbagai budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Kemudian, pendidikan di Indonesia pada abad 21 menjadi abad globalisasi. Pada saat itu, pembelajaran tidak berfokus pada kebudayaan saja, akan tetapi juga berfokus pada sikap berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreativitas, dan inovasi, serta kolaborasi atau kerjasama. Pada sejak saat itu, semua kegiatan pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kurikulum yang berlaku di Indonesia adalah Rencana Pembelajaran 1947, Rencana Pembelajaran Turari 1952, Rencana Pendidikan 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi KBK 2004, Kurikulum Tingkat 1 Pendidikan KTSP 2006, Kurikulum 13, dan sekarang adalah Kurikulum Merdeka. Terdapat banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salah satunya yaitu prinsip Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani menjadi semboyan yang diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini. Isi dari semboyan tersebut yakni Ing ngarso sumtulodo, ing madya mangun karso, Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi cita-cita, dan di belakang mendukung.